Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Nah, dari kemarin kita ngomongin soal Islam Makhachev terus, Belal terus, Jack terus, dan Ilya terus. Gua nggak mau disebut channel yang cuma bahas Dagestan terus. Kali ini gue mau obrolin khusus selain mereka. Ya mungkin nanti gue juga akan sedikit gue bahas tentang salah satu fighter Dagestan. Karena di hari yang bersamaan ada beberapa kabar yang menarik, yang tenggelam beritanya karena 4 fighter ternama tadi. Di mana kabar yang akan gue bahas adalah soal kemenangannya Paul Hughes, operasinya Shavkat Rakhmonov yang sangat berdampak dengan penampilannya pasti tidak sama lagi, belum lagi soal Jose Aldo yang pensiun, dan salah satu legenda UFC akhirnya namanya tertulis di dalam Hall of Fame UFC, yaitu Vitor Belfort. Dan langsung aja kita mulai di pembahasan yang pertama. Superstar PFL yaitu Paul Hughes bangkit kembali dengan cara yang hebat semenjak kekalahan tipisnya dari Usman Nurmagomedov, di mana Paul Hughes meraih kemenangan KO yang dahsyat atas Bruno Miranda pada akhir pekan kemarin di Belfast. Paul Hughes hanya membutuhkan waktu 42 detik untuk mengalahkan Miranda via TKO, di mana Paul Hughes kembali ke jalur kemenangan dan mengincar beberapa pertarungan besar. Kekalahan Paul Hughes terhadap Usman Nurmagomedov dengan keputusan mayoritas menjadi ujian terberat dalam karir Nurmagomedov. Walaupun Usman tetap tak terkalahkan dan kemungkinan besar akan menjadi target UFC di masa mendatang. Setelah memberikan Miranda kekalahan KO yang brutal, Paul Hughes menggunakan waktunya di depan kamera untuk mencoba memancing rivalnya itu kembali ke arena untuk menyelesaikan urusan mereka yang belum selesai. Kembalinya Nurmagomedov ke arena masih belum pasti. Dalam unggahan terbaru di X, manajer Nurmagomedov yaitu Ali Abdelaziz menanggapi seruan Paul Hughes soal rematch mereka, di mana Ali berkata, "Orang ini lucu, saya terus menggunakan nama Usman untuk membuat dirinya relevan, fokus saja pada diri sendiri." Hingga tulisan ini dibuat, Paul Hughes belum menanggapi Ali Abdelaziz. Sebelum kalah dari Nurmagomedov, Paul Hughes memenangkan 7 pertarungan berturut-turut, termasuk 3 kemenangan KO berturut-turut dalam 2 ronde. Paul Hughes versus Nurmagomedov 2 akan menjadi pertarungan potensial terbesar yang dapat dilakukan PFL pada tahun ini. Keharmonisan Paul Hughes dan Nurmagomedov setelah pertarungan pertama mereka memicu perseteruan sengit antara Paul Hughes dan Conor McGregor yang memiliki sejarah panjang dengan tim Khabib. McGregor melontarkan omelan di media sosial terhadap Paul Hughes dengan mempertanyakan kewarganegaraannya dan memicu kontroversi besar di dunia maya. Dan Conor selalu bermulut besar, padahal Conor belum pernah bertarung sejak mengalami cedera kaki parah. Conor sempat dijadwalkan menghadapi Michael Chandler bulan Juni lalu, hingga akhirnya batal dan gak jelas maunya apa. Jika rematch antara Usman dan Hughes terwujud, dapat dipastikan Conor McGregor tidak akan berada di pihak Paul Hughes untuk pertarungan tersebut. Sejak melakoni debutnya di UFC pada tahun 2020, Shavkat Rakhmonov tampak tak tersentuh. Ia menapaki jalannya di divisi kelas welter UFC dengan gagah berani dan membawa aura dengan rekor finish yang sempurna. Aura itu mengalami kemunduran di UFC 310 saat fighter asal Kazakhstan itu menghadapi Ain Gary dan nyaris melakukan tap dalam pertandingan eliminasi gelar setelah juara bertahan Belal Muhammad mengundurkan diri karena infeksi tulang. Fighter dengan rekor 19-0 itu terus bertahan dan para fans yakin bahwa suatu saat nanti Shavkat pasti juara di UFC. Namun takdir berkata lain. Awan badai menyelimuti masa depan Rakhmonov. Shavkat yang tak terkalahkan itu mendapatkan kesempatan emas di UFC 315, tapi cedera menimpanya dan kesempatan berpindah ke tangan Jack Della Maddalena. Dalam pernyataannya, Rakhmonov menulis, "Sayangnya karena cedera, saya tidak akan siap untuk bulan Mei. Saya akan menghadapi pemenangnya akhir tahun ini." Foto terbaru Shavkat Rakhmonov bersama seorang dokter menjadi viral di internet. Dalam sebuah unggahan di Instagram yang dibagikan oleh Left Hook Club, di mana tertulis, "Ingat ketika Gary mengatakan lutut Shavkat sangat buruk akibat pertarungan mereka. Jika ini benar, itu berarti Shavkat akan absen hingga 2026. Seperti yang dikatakan Gary dalam wawancara, dan Islam bisa menjadi lawan berikutnya jika semuanya berjalan sesuai rencananya malam ini pada kartu UFC 315. Dalam gambar tersebut, Shavkat menuliskan keterangan yang mengkhawatirkan. "Anda selalu mengorbankan kesehatan Anda untuk olahraga profesional. Terima kasih kepada semua orang yang mendukung dan memahami saya." Seperti yang disebutkan oleh postingan Left Hook Club, Ain Gary mengklaim bahwa lutut Rakhmonov cedera di UFC 310 karena tendangan yang tak henti-hentinya. Namun, ada yang menarik. Rakhmonov sebelumnya mengalami masalah lutut sebelum pertarungan melawan Ain Gary.
Entah apakah Ian Gary memperburuk cederanya atau tidak. Walaupun Shafkat dan para fans berharap segera lekas sembuh setelah operasi, namun bagaimana jika sehat tidak pernah datang? Kelas ini semakin padat, layaknya kelas lightweight, di mana yang pertama, Sean Brady kembali beraksi. Kedua, Ian Gary menjadi pemain cadangan di UFC 315. Dan ketiga, Islam Makhachev akan naik kelas. Oleh karena itu, Shavkat Rakhmonov mengirimkan gelombang kekhawatiran kepada fansnya, di mana fans sampai-sampai berkata akan ada situasi Dominick Cruz lainnya, di mana karirnya hanya diejek karena cedera yang sangat disayangkan. Dominick Cruz punya karir yang sangat gemilang, namun ia tergelincir oleh cedera yang tak berkesudahan, membuat ketakutan fans yang semakin meningkat. Shavkat Rakhmonov yang dulunya mesin menakutkan, kini mungkin akan seperti Kamaru Usman berikutnya, yaitu setelah dioperasi tangannya dan lututnya, Kamaru Usman yang awalnya merasakan 15 kemenangan beruntun menjadi 3 kali kalah beruntun. Khamzat dan Shavkat, dua prospek paling hebat dan kontroversial yang pernah kita lihat, dan keduanya berkali-kali tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk memperebutkan gelar, sangat disayangkan. Maka fans pun ada yang berkata, Shavkat tidak akan pernah sama lagi setelah operasi. Seperti Kamaru Usman, mantan juara divisi ini tidak pernah sama lagi setelah lututnya dilaporkan menjadi sumber kekhawatiran yang terus-menerus. Fans sekarang khawatir, Rakhmonov mungkin akan mengikuti jalan yang sama, gemilang tapi akhirnya hancur. Jose Aldo merentungkan keputusannya untuk pensiun setelah kalah di UFC 315. Setelah sempat keluar dari masa pensiun hampir tepat 1 tahun lalu, anggota UFC Hall of Fame itu kembali menggantung sarung tangannya di UFC 315 setelah kalah dalam pertarungan yang sangat kompetitif dengan Ayman Zahabi. Selama wawancara di Oktagon, Aldo merenungkan bagaimana ia menginginkan lebih banyak waktu untuk bersama keluarganya dan mengucapkan terima kasih kepada UFC dan Dana White, di mana ini mungkin terakhir kalinya saya berada di dalam Oktagon. Minggu ini, saya menghadapi salah satu pertarungan terbesar dalam hidup saya, dan itu bukan melawan lawan, tetapi melawan diri saya sendiri. Selama beberapa tahun terakhir, saya menghidupkan kembali mimpi untuk menjadi juara sekali lagi. Saya berlatih seperti biasa, memberi lebih dari yang pernah saya miliki. Namun, saat menurunkan berat badan, ada sesuatu yang dalam diri saya yang berkata, Anda tidak perlu melakukan ini lagi. Saatnya untuk melangkah maju untuk hidup demi istri saya, demi anak-anak saya. Pertarungan ini sangat sulit. Aldo pun mengungkapkan bahwa ia hampir mundur dari pertarungan dengan berkata, saya mengalami robekan otot di lengan. Ada sesuatu di perut yang saya lupa namanya. Di bawah sana, karena banyak menendang. Saya mengalami beberapa masalah, infeksi virus, banyak hal. Dokter berkata, keluarkan dia dari pertarungan. Tetapi saya tidak mau, karena dalam benak saya tahu ini bisa jadi pertarungan terakhir saya. Aldo kemudian mengklarifikasi bahwa pengumuman pensiunnya bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Saya sudah memikirkannya. Saya selalu menuntut banyak dari diri saya sendiri. Tetapi seorang ayah, bahwa saking sulitnya ia menurunkan berat badan, Jose Aldo datang dengan kelebihan berat badan, bahkan hingga 11 pound, angka yang terlalu tinggi dalam hal overweight. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Besok kita obrolin lagi soal UFC 315. Sekian dan terima kasih.